Setelah beberapa hari menjalani latihan yang cukup intens, para pemain timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert mulai menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari chemistry antar pemain, kemampuan individu, hingga mentalitas para pemain itu sendiri. Dan salah satu sosok yang cukup mencuri perhatian selama sesi latihan di Bali dalam beberapa hari terakhir adalah Emil Audero. Kiper yang akan menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia ini menunjukkan kelasnya sebagai kiper kelas Eropa. Bahkan, aksi-aksi Emil dalam sesi latihan terbaru timnas membuat sang kapten J. Itzas cukup tenang karena lini belakang timnas bakal punya tembok yang cukup kokoh jelang menghadapi Cina mendatang. Ya, sejak tanggal 26 Mei, sebuah babak baru telah dimulai untuk timnas Indonesia. Di Bali, suasana yang tenang dan semilir angin pantai yang khas, pasukan Garuda mulai mempersiapkan diri. Pemusatan latihan digelar di fasilitas mewah milik Bali United, tempat yang kini menjadi rumah kedua bagi mereka. Sementara tubuh dan pikiran mereka diasah menuju satu tujuan besar, laga krusial melawan Tiongkok dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan ini bukan sekedar rutinitas, dipandu langsung oleh Patrick Kluivert dan didampingi jajaran asisten yang kompeten. Sejak dimulai, suasana latihan berjalan dalam keseimbangan antara keseriusan dan kehangatan. Intens tapi tetap menyenangkan, terstruktur namun tetap memberikan ruang bagi pemain untuk mengekspresikan diri. Kemarin, para pemain sempat diberi waktu untuk beristirahat jeda TC di hari Rabu. Tapi ini bukan sekedar waktu kosong, ini adalah jeda penuh makna. Sebuah momen untuk meresapi ketenangan Pulau Dewata, menyatu dengan atmosfer yang menenangkan, menyegarkan kembali semangat mereka sebelum kembali ke medan latihan. Kini, mereka kembali berkumpul, semangat membara terlihat dari wajah-wajah yang lelah namun tekun. Kluivert sendiri memberikan komentarnya, segalanya dipersiapkan untuk menghadapi laga besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Dan hari ke hari, progres yang ditunjukkan semakin menjanjikan. Meski banyak pemain yang sempat jet lag, namun semua tetap semangat. Sesi latihan pertama sangat fantastis, mood para pemain juga sangat bagus, passing-passing dan juga dribbling mereka juga sesuai harapan. Chemistry antar pemain juga positif. Tapi, cara mereka mengeksekusi latihan ini sangat baik. Para pemain memahami apa yang kami coba raih. Dan saya rasa itu hal terpenting dengan memiliki tujuan yang pasti tentang bagaimana cara yang kami inginkan untuk melawan Cina, ujar Kluivert seperti dikutip dari akun YouTube Timnas Indonesia. Di sisi lain, Alex Pastor sendiri diketahui sudah menemukan gambaran skema yang akan dipakai untuk laga melawan Cina. Dan masuknya Vano dinilai sebagai pengganti yang pas bagi posisi yang ditinggal Marcelino. Ya, kombinasinya dengan Tom Hee serta Joy Pelupessy dianggap akan menciptakan warna tersendiri. Memang, ketiganya udah nggak muda lagi, tapi soal visi bermain, mereka sudah sama-sama teruji. Ya, ketiganya diharapkan bisa menjadi sebuah kesatuan yang bakoh dan kreatif di lini tengah timnas Indonesia. Jika semisal timnas main 3-4-3, maka Vano bisa ditaruh di posisi wing kiri yang masuk ke dalam, serta bergerak mobile. Namun jika main dengan skema 3-4-1-2, Vano beneran akan sangat maksimal jika diminta main sebagai free roll. Intinya, Mimin percaya masuknya Vano di Garuda Calling ini bisa memberi dampak positif bagi timnas Indonesia dari sisi teknis maupun non-teknis. Sementara di sisi lain, kembalinya J. Itzas ke sesi latihan tim membawa kebahagiaan tersendiri bagi para punggawa Garuda. Bahkan El Capitano langsung memimpin rekan-rekannya dalam sesi latihan tim. Tak hanya itu saja, kembalinya sang kapten J. Itzas langsung disambut dengan aksi-aksi ciamik Emil Audero di bawah Mister Gawang. Di mana dalam sesi latihan terbaru, Emil tampil luar biasa dengan menepis semua tendangan pemain timnas kecuali Marcelino Ferdinand dan juga Tom Hee. Melihat hal itu, sontak membuat Bang J tampak tersenyum lebar karena apa yang dikhawatirkan usai ditinggal oleh Marten Pas akhirnya terjawab sudah.
Aura kepemimpinan Jay Itzes jadi sorotan. Setelah berjuang bersama tim Venezia untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia, El Capitano akhirnya menjalani sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia. Tak hanya hadir sebagai pemain belakang tangguh, ia hadir membawa aura kepemimpinan. Dalam sesi gym yang menjadi bagian dari latihan, terlihat jelas bagaimana ia mengambil peran lebih, memberikan arahan, menyemangati, bahkan sesekali memberikan koreksi dan memotivasi kepada rekan-rekannya. Ricky Kambuaya jadi salah satu pemain yang langsung disamperin sama El Capitano untuk diberikan masukan. Sebuah sinyal kuat bahwa Kapten Indonesia sejati bukan hanya soal ban di lengan, tapi tentang jiwa yang memimpin dari dalam. Pemusatan latihan kali ini memang mengusung fokus baru. Dari lapangan hijau, kini para pemain diarahkan untuk memperkuat fondasi fisik mereka di dalam ruangan. Sesi gym menjadi sorotan sebagai bagian dari strategi memperkuat otot, daya tahan, dan kebugaran menjelang laga besar. Nama-nama besar sudah mulai berkumpul. Messi Girls, Kelvin Verdong, dan tentu saja Jay Itzes semuanya telah bergabung penuh. Bahkan jika kalian teliti tadi, Jordi Amat yang sebelumnya dikabarkan mengalami gangguan kesehatan pada tenggorokannya, kini terlihat kembali ke lapangan latihan. Namun, kepemimpinan bukan hanya soal hadir. Jay hadir dan membawa pengaruh. Ia menjadi inspirasi, bukan hanya menjaga performa pribadinya, tapi memastikan bahwa seluruh skuad tetap solid, tetap fokus, dan tetap termotivasi. Apapun masalah yang dibawa dari klub, apapun tekanan yang mereka rasakan, saat masuk ke dalam TC, semua itu ditinggalkan di luar. Di TC Timnas semua pemain menyatu, satu tujuan, satu semangat, satu misi membela merah putih dengan sepenuh jiwa. Cina panik, Indonesia optimis. Ya, berkaca dari sikon yang adapun media Vietnam Suha.vn dalam artikelnya mengungkapkan dua alasan mengapa timnas Indonesia lebih diunggulkan dibandingkan dengan Cina. Alasan pertama adalah Indonesia dinilai memiliki skuad yang lebih berkualitas dengan hadirnya banyak pemain diaspora. Terlebih para pemain diaspora tersebut sebagian besar berkarir di Eropa, khususnya Belanda. Sebaliknya, Cina tidak memiliki pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Adapun alasan kedua yang disebutkan oleh Soha adalah proses persiapan dan keuntungan sebagai tuan rumah. Dengan berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia akan mendapatkan dukungan dari sekitar 70.000 penonton di stadion. Dan menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang mana itu dibuktikan dengan statistik ketika tim Garuda cuma kalah sekali di kandang sepanjang round 3 ini. Itu pun melawan Jepang yang memang levelnya udah beda dari tim-tim Asia lainnya. Kunci utama timnas Indonesia untuk percaya diri adalah kualitas skuadnya karena diperkuat banyak bintang naturalisasi kelas tinggi. Total nilai 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencapai 37,5 juta euro, 3 kali lipat lebih tinggi dari Cina. Selain itu, proses persiapan yang panjang dan keuntungan bermain di kandang sendiri juga menjadi nilai plus tersendiri bagi Indonesia saat menghadapi Cina. Dengan berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia akan mendapatkan dukungan dari sekitar 70.000 penonton di stadion. Menurut Soha, timnas Indonesia kerap tampil sangat baik dan meraih hasil positif saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terakhir, Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis kala menjamu Bahrain di stadion tersebut pada Maret lalu. Selain itu, proses persiapan yang panjang dan keuntungan bermain di kandang sendiri juga menjadi nilai plus tersendiri bagi Indonesia saat menghadapi Cina. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kerap tampil sangat baik saat bermain di GBK. Di antaranya, bermain imbang 0-0 melawan Australia, menang 2-0 atas Arab Saudi, dan menang 1-0 atas Bahrain, tulis media tersebut.
Dan terlepas dari apapun, saat ini fokus utama para pemain hanya satu, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi 2 laga besar melawan Tiongkok dan Jepang di bulan Juni. Dan dari semua rapat, semua latihan, semua momen santai yang dijalani bersama, ada benang merah yang menyatukan rasa percaya itu satu sama lain. Mereka datang dari latar belakang klub yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari kultur yang beragam. Tapi ketika mengenakan seragam merah putih, semua perbedaan itu larut menjadi satu misi, membawa Garuda terbang setinggi mungkin di pentas dunia. So, dukungan kita sebagai penggemar jangan sampai kendor sedikit pun.